isu yang beredar di luar, kami menjadi diyakinkan bahwa memang sudah selesai gitu loh. Sudah selesai apanya nih, Mbak Ratna? Kasus sumber waras. Oke. Itu kita memang tidak akan mungkin kasih nama, tetapi kita tahu betul bahwa para penyidik, bahwa di dalam KPK itu terjadi konflik antara penyidik dan commission. Oke. Penyidik sudah menyimpulkan tersangka, commissionnya nggak kunjung mentersangkakan. Wah, ini serius nih, Bang Ruhut nih. KPK ciptaannya Komisi 3 ya. Ini di mana diskusi saya pergi selalu ada kok. Baik. Ini percakapan ini menjadi bahan percakapan, artinya ini mau dibilang juga isu ya enggak, orang udah beredar di mana-mana. Baik, sesaat lagi ya ditanggapi Bang Ruhut, sesaat lagi. Action dari KPK. Bang Ruhut sebagai Komisi 3 yang juga teman Ahok melihatnya kan jadi dilema nggak sih Bang sekarang? Aku lihat nggak dilema. Oke. Kak Ratna Sarumpait ini apa? Petugas hukum. Si Dhani itu apa? Penegak hukum. Bukan kan? Apalagi kalau Kak Ratna udahlah dia bukan calon gubernur. Kawan itu kan calon gubernur juga. Jangan galau. Apabila udah mulai partai nggak dukung, nggak bisa jadi calon. Ini saya lihat begini. Ini jangan dibawa ke politik deh. Ini ada kok. Emang kalau aku bukan ahli hukum terus aku nggak mengerti hukum, nggak mengerti mana yang salah dan yang benar. Dari awal aku mendampingi loh itu Pak Amir Hanjam pelapor ke KPK itu. Jadi semua bukti yang ada di KPK ada di tangan saya, ada di tangan Pak Amir Hamzah. Oke. Jadi jangan bilang kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam, dan jangan boleh kakak jago hukum, kakak apa boleh. Tapi Kak, yang berwenang itu ini jadi ngawur tuh Dhani ngomong. Ya, pertama presiden, udah itu gubernur. Enggak, itu bukan Dhani, bukan Dhani. Enggak Dhani lah, yang saya dengar kan Dhani. Lo bukan. Enggak, oke lah mau bilang Krishna atau apa, tapi saya mau bilang kaitan dengan Kantipmas yang bertanggung jawab Kapolda. Kapolda saya rasa sudah baik, dia ingin melakukan pencegahan. Dhani tadi bilang, saya orasi harus sound system bagus. Apa harus pakai tronton? Ini juga dulu ada demo, tapi jalan nggak terganggu. Apa sekarang karena Dhani harus pakai tronton? Kebayang nggak jalan Kuningan itu kalau tronton? Jalan itu tertutup. Enggak juga. Waduh Kak, Jadi aku yang cantik enggak juga. Kemarin tanggal 20 itu Ibu Rahmawati bawa tronton juga, nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa tuh. Mungkin mereknya beda jadi nggak usah dibesarkan. Yang tronton ibu itu kecil, ini trontonnya gede. Oke, gini, Baru udah lihat belum? Kalau menjawab dari Mbak Ratna ya. Oke deh, nggak boleh bawa dan lain-lain. Tapi kan tadi Mas Dhani tetap komitmen mau terus demo, ya kan? Mau terus demo. Sekarang gini aja ya. Kita tuh dari pagi semua orang yang mau demo berapa bus itu sampai ke yang orang dari pasar ikan dari mana dipulangin kok sama polisi belum nyampe. Jadi memang ada rencana lain. Bukannya soal tronton. Soalnya ada orang yang ketakutan betul melihat panggung rakyat ini ada terjadi. Itu yang terjadi. Itu yang aku, karena rombongan kita terus kita baru pasang bendera di depan itu udah di bruk masuk ke Metro Mini, itu maksudnya gini, apa? Kak, Janganlah. Kita kan dengerin dulu penjelasan saya. saya. Kita negara hukum. Negara hukum, jadi nggak boleh pasang bendera di situ. Bukan, tahu nggak, kalau mau demo ada aturannya. Apa aturannya? Iya. Izin. Nggak ada izin. Tidak perlu minta izin. Pemberitahuan. Iya, pemberitahuan. Nggak perlu juga. Udah, sudah ada. Udah 3 hari sebelumnya. Iya, tapi kan karena bawa tronton, pencegahan. Itu tronton. Iya itulah. Kenapa bawa tronton? Cukup dong, Ruhut, dengar dulu. Yang cantik. Nggak, dengar dulu. Oke, dengar dulu. Itu sudah suratnya itu sudah menyebutkan ada tronton, ada. Kalau ada percakapan antara kepolisian dengan kita, tidak akan terjadi. Kenapa ini kepolisian kayak tidak punya nyali? Kenapa dia menculik di tengah malam gitu loh? Quote-unquote ya, culik ya. Kenapa dia nggak datang ke saya, misalnya temui Bu Ratna ini nggak bisa? Oke. Tolong minta maaf Bu Ratna ini nggak bisa, mau apapun nggak bisa. Jadi kita pakai rundingan gitu. Ini enggak, ini kayak orang nggak percaya diri pada keputusannya. Oke. Ada sesuatu, berarti ada suatu semangat di situ kan yang dibawa GSJ sebenarnya. Iya, mau kelihatan aneh, emang kita orang aneh kan? Oke, baik ini. Saya mau masuk substansi, Mbak Ruhut. Ketika kemudian teman-teman GSJ yang meskipun nggak semuanya punya kertas ahli hukum, tapi mengklaim bahwa kami sudah banyak punya. Di situ juga kita punya sederetan ahli hukum. Betul, dipahami seperti itu. Tapi kan saat ini kita sama Mbak Ratna nih. Nah, Mbak Ruhut, boleh nggak aku tambahin?
Profesor Romli, kita datang ke dia, menyerahkan itu sama Pak Amir Hamzah. Saya ada di situ, ada banyak tim. Baru kita menjelaskan, baru kurang lebih 15-20 menit, dia bilang ini jauh lebih parah dari Ergelino, dia bilang gitu. Sesaat lagi tetap bersama kami ya di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu kasar, ucapan lo itu kasar. Ya baik, kakak, uruslah keluarga kakak. Oke, kita sabar dulu sedikit. Keluarga gua apa? Kak, jangan campurin KPK. Nah, itu ya, kan itu lembaga KPK negara hormati. itu dibayar oleh independen. itu dibayar oleh rakyat. Iya. Itu dibayar oleh rakyat. Oke, Anda saya mau sadar tanya. nggak? Ya, Saya mau tanya. semua kita dibayar. Nah, iya, tapi jangan ngomong campur. keluarga saya. Iya, Kamu iya. tuh nggak sopan. Oke, Kakak Baru bilang, ketua DPR. jangan yang campurin keluarga besar KPK. Baik, Loh, ada Ya. keluarga apa itu Jangan kan yang campurin bikin? keluarga kami. Oke, kita harus balik lagi sebentar. kami Ya, yang mana sebentar. RP. Barata, Kakak sebentar. ini kalau marah kan Sebentar, makin sebentar. cantik Sebentar, ya. Barata, Makin sebentar. cantik. Iya, tapi kamu kasar. Oke, saya Kakak substansi. mau bilang kasar itu Keluarga ada. apa? Enggak, jadi dianggap gua bukan warga negara Oke, Indonesia. baik. Bukan kayak KPK Barut, tahan dulu sebentar, tahan dulu kita sebentar, tahan tahan dulu ya. sebentar, tahan dulu sebentar, tahan dulu sebentar. Ya, Barut, ya. pertanyaan saya sama Anda, Ya. begini. Sebentar, Barut. Pertanyaan saya sama Anda, ketika kemudian kita harus hormati mekanisme nih, Iya. ya kan? Proses seperti ini. Tapi bagi Anda bahwa ini masih dalam batas normal yang dilakukan oleh mitranya Komisi 3. Masih Oke. polisi, masih saya acung jempol dengan polisi sebagai Kantikmas pencegahan. Oke. Saya bangga lihat polisi. Enggak usah itu. Oke, enggak, ini ngomong penegakan hukum. Kita Iya, bukan kita ditanya belum masuk artis, ke penegakan Kak. kasus. Kak, Ya, Bang, jangan kita gitu bicara lah. soal penegakan hukum. Iya. Sekarang gini, harapannya GSJ apa sih yang harus dikejar? Kita tetap harus percaya sama Oke, KPK. gini ya. Kita tetap Oke, percaya sama ini KPK. jangan bilang lagi bahwa Indonesia ini bukan keluarga gua. Gua lahir di sini. Oke. Bapak moyang gua semua Oke. ada di sini. Baik. Jangan ada satu orang mengatakan aku tidak berhak di sini. Baru sebentar. Sebentar. Kakak jangan marah lah. Sebentar, Kakak sebentar. kalau Enggak, gua marah. Gua marah lah. Oke, makin gua marah. Saya nggak bisa teruskan nih kalau saya nggak bisa teruskan kalau Tadi, kesempatan terakhir. Kalau buat kita sebenarnya ada dua hal ya. Ya. Ahok ini kan gubernur, dia kan harus memberikan contoh pada publik. Tapi setiap gugatan yang di mana dia kalah oleh penegakan hukum, Oke. misalnya BMW, misalnya apa kemarin reklamasi, Sumber waras. lalu yang guru itu selalu dia jawaban dia cek di Google. Oke. Selalu jawabannya melecehkan keputusan hukum itu. Apa orang seperti ini boleh dipertahankan jadi gubernur? Oke. Kemana itu apa Menteri Dalam Negeri? Menteri Dalam Negeri itu ada di dalam undang-undang, dia berhak melakukan, bahkan berkewajiban melakukan sesuatu. Apabila seorang gubernur sudah keterlaluan dan tidak menjadi contoh yang baik, Menurut Anda buat- itu cukup untuk oh iya, melakukan Mbak. gerakan Dia untuk melakukan pelanggaran hukum berapa kali dan diputuskan oleh pengadilan dan dia masih bebas berkeliaran. Gila kan? Ini harapan dari GSJ seperti ini. Saya ingin terakhir ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, apa yang harus dibenahi dari sistem demokrasi? Karena gini, kalau memang kebebasan bersuara juga sudah agak ada bermasalah, nah bagaimana dengan penegakan hukum Ya, aku tadi? pengen penjelasan juga. Jadi Oke. kami nih yang dianggap orang luar keluarga ini, lalu kalau kami karena nasib keluarga luar ini adalah tergantung pada KPK sekarang, nasib kita tergantung pada keputusan Oke, KPK. Anda yakin Bagaimana KPK caranya akan kita? menjawab ini semua? Bagaimana Menjawab kita ini caranya? enggak? Bang Ruhut, silakan. Terakhir. Saya 100% yakin dengan KPK. Oke. Karena itu saya selalu Jangan- mengatakan save KPK. Mereka manusia biasa. KPK masih sangat dicintai rakyat. Termasuk Rakyat yang juga mana? Ahok. Aku takut 1 juta KTP ini sebentar lagi akan lebih karena kurasa Kak Ratna, Dani, yang lain-lain itu karena marah-marahin Ahok. Tapi rakyat udah cerdas. Ini reformasi. Yang benar Dani Ahok sama Barata juga. juga rakyat, sama-sama rakyat. Ahok bukti. Ini Kak Ratna, Dani ini kan orang yang mau nanti janji. Ya, Ahok gini itu aja deh. bukti. Oke, mudah-mudahan, Jadi apa kita? mudah-mudahan. Ya kakak cantik. Ini waktu akan begini aja ya. Oke. Buat aku sedih banget kalau seorang anggota DPR senior cara bicaranya kayak gini atau konten yang Oke. sedang dibicarakan masih memuja gitu ya. Baik. Dan tidak kritis dan tidak menjadi contoh yang baik menurut saya dalam percakapan politik. Baik. Dan ini yang membuat orang akan putus asa lihat politik loh. Kita akan balik pasti Bang Ruhut punya dalam perdebatannya punya bukti, Barata juga dalam perdebatannya punya bukti. Kita lihat nanti apakah memang konsistensi semangat dari GSJ akan tetap digaungkan. Nanti kita akan lihat Barata, Anda juga mewakili sebagian masyarakat juga yang merasa satu semangat dan spirit juga dengan GSJ. Bukan semangat, korban dari kejahatan Ahok. Oke, dan juga Bang Dan Ruhut ya. tinggal satu, jangan mudah mengatasnamakan rakyat. Eh, Suara rakyat, suara Tuhan. Baik.
Kalau mau ngatasnamakan rakyat, Luhut karena wakil rakyat. Tapi aku nggak berani mengatasnamakan rakyat. Itulah. Karena apa? Karena kamu nggak kerja buat rakyat. Oke. Terima kasih Bang Ruhut. Masuk partai. Terima kasih Bang Ruhut. Atau DPD. Waktu kita sudah habis. Terima kasih Bang Ruhut. Terima kasih Mbak Ratna. Kita lihat tadi bagaimana kebebasan dalam memberikan suara dari rakyat juga dan untuk rakyat. Kita akan lihat sebentar lagi. Terima kasih sudah bersama kami. Anda bisa saksikan program Kabar Malam. Sampai jumpa. Nanti tidak akan ada lagi orasi di depan KPK. Ada lagi. Makanya kita perlu beberapa konfirmasi ya. Tadi saya ditelepon sama Krishna Mukti, Dir Krimum. Dia kan marah-marah karena kenapa nama gue disebut. Karena saya dengar kemarin ini instruksi presiden tidak boleh ada konser atau demo di depan gedung KPK yang lama. Bolehnya di gedung KPK yang baru. Ya. Oh ya udah, dengar saya kan gitu. Ya udah. Akhirnya berarti boleh di gedung yang baru dong. Makanya anak-anak tetap berangkat meskipun tanpa alat band. Anak-anak berangkat bawa speaker karena saya itu kalau orasi, karena saya itu musisi, tetap orasi butuh speaker yang bagus. Dan berarti dalam mobil itu tidak ada alat band sama sekali. Tidak ada alat ya? band sama sekali. Tidak ada alat band sama sekali. Jadi saya itu butuh orasi pakai sound speaker yang menurut saya bagus, mereknya bagus. Gitu. Saya nggak mau pakai speaker abal-abal. Jadi saya bawa speaker sendiri, gitu. Tapi jelas tadi Pak Kabid Humas mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan karena beberapa berdasarkan perintah jajaran Polda Metro Jaya mengatakan saya stop. ada kesusahan di situ. Pokoknya kita akan terus demo di gedung KPK yang lama. Kalau memang tidak boleh, kita butuh surat. Siapa yang larang? Karena menurut Krishna Mukti tadi, yang melarang adalah instruksi gubernur sekarang, turun. Enggak, tadi Pak Awi sudah menjelaskan ini Kapolda Metro Jaya. Nah, kita butuh surat resmi dari Kapolda Metro Jaya, bukan dari omongan-omongan. Kita butuh surat resmi bahwa memang tidak boleh demo di gedung KPK yang lama. Tadi sempat Anda menanyakan ketika datang ke Polda Metro Jaya. Waktu saya datang nggak ada yang nemuin saya. Kenapa Anda tetap mengotot di tempat yang lama? Tidak yang di baru? Tempat yang baru lebih luas. Ya tapi nggak ada orangnya. Isinya katanya karena Ratna Sarumpait isinya hantu blau. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas tadi ya penjelasan dari Mas Dhani juga. Tapi saya ingin masuk ke substansi tadi yang sudah disentuh oleh Mbak Ratna.